Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan ini untuk aplikasi kita ya, atau untuk tweet clone yang akan kita buat. Nah, berikutnya kita akan simpan tweet-tweet yang dikirim oleh user ke dalam sebuah tabel di database. Nah, karena kita belum punya tabelnya untuk database-nya, tentu aja kita perlu membuat tabelnya ya. Jadi kalau dilihat pada pembuatan tabel dari Laravel yang tentu dari migration ini, itu ada tabel users ini ya, tentunya untuk user ya, udah disediakan untuk tentunya untuk autentikasi yang sudah kita buat dengan Breeze ya. Terus ada jobs ini untuk queue dan ya beberapa tabel lainnya ya. Nah, intinya kita belum punya tabel untuk menyimpan tweet. Oke, jadi berikutnya yang harus kita buat adalah sebuah migration. Secara singkat, migration itu adalah sebuah version control untuk tabel di database ya. Jadi kita bisa buat kita buat tabel, terus nanti itu dicatat. Nah, dicatatnya itu di file ya. Di file dan diikuti di database atau di tabel ini dengan migration ini ya. Jadi dicatat, dia dijalankan kapan dan batch-nya keberapa gitu ya. Batch keberapa dia dijalankan. Nanti kalau ada tambahan berarti ada batch-nya nambah, terus ya, misalnya ada penambahan kolom gitu, ada historinya ya, ada lognya di sini. Oke, langsung aja ya kita buat sebuah migration untuk tabel tweet. Oke, silakan buka terminal atau konsolnya, kemudian ketikkan php artisan make migration ya. Oke, kita buat dengan make migration, kemudian create tweets table. Oke, kemudian di sini kita gunakan flag create sama dengan tweets. Oke, seperti ini. Ini untuk membuat sebuah migration dan kita bisa klik ya. Kalau pakai VS Code ini control klik atau command klik di macOS. Dan di sini kita akan buat sebuah tabel yang sederhana tentu. Ada foreign ID untuk menyimpan user ID. Tentu aja user yang membuat tweetnya harus disimpan ID-nya supaya nanti bisa ditampilkan nama usernya ya. Lalu ada table, kita gunakan string ya. Nah, kita gunakan string seperti ini, kita namai konten. Oke, ini kita kasih nama konten seperti ini. Dan konten ini adalah ya isinya tentang tweetnya tadi ya. Ya berupa kata-kata aja, nggak pakai gambar di sini. Oke, saya rasa ini cukup karena ya ini emang yang kita butuhkan untuk tweetnya. Kalau kita sudah punya ini atau sudah berhasil menulis ini, kita simpan ya, jangan lupa disimpan file ini, kemudian kita jalankan migration-nya, php artisan migrate untuk menjalankan migration. Nah, ini dia dijalankan ya untuk migration-nya dan seperti itu. Kemudian kalau kita cek di sini, kita refresh ya, kita sudah lihat batch kedua itu kita create tweets table. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya sudah ada, isinya ada user ID, content, created, dan seterusnya tadi ya, yang sesuai kita buat di sini atau di file migration-nya ini. Oke, lalu berikutnya untuk membuat fungsinya itu kita buat sebuah controller ya. Sebenarnya bisa aja kita jalankan atau kita buat di route seperti ini langsung. Cuman itu ya tentu aja route-nya ini akan terlalu besar dan filenya terlalu panjang gitu ya, atau ya barisnya banyak banget. Jadi ini salah satu kelebihan atau enaknya pakai framework itu adalah logic, model atau database atau pengolahannya itu. Terus view-nya itu juga dipisah, makanya disebut MVC ya pada konsepnya itu ya, model, view, dan controller. Nah, controller itu yang menangani tentang logiknya atau logika aplikasi atau flow aplikasinya seperti itu ya. Oke, jadi untuk membuat controller kita bisa gunakan artisan lagi. PHP artisan make controller. Kemudian di sini kita beri nama tweet controller ya. Oke, di sini kita buat seperti biasa, seperti ini aja. Jadi perintahnya sama, make.2 controller, terus di sini diikuti nama controllernya. Oke, kita masuk ke tweet controller dan kita bisa lihat di sini. Oke, di sini saya akan gunakan konvensi dari Laravel ya, di mana metode-metodenya itu sebenarnya sudah ada atau sudah disediakan,
ya udah ada konvensinya atau aturannya supaya nanti bisa digunakan lebih enak. Pada dasarnya ada metodenya itu index, create, store, edit, update, dan destroy gitu ya. Jadi kita akan buat terlebih dulu untuk store ya. Kalau store itu untuk fungsi menyimpannya, kalau create itu untuk tampilannya. Karena di sini kita sudah punya tampilannya, maka kita hanya butuh untuk store-nya dulu ya. Jadi kita buat public function, kita buat function ya. Nah, oke, kita buat public function. Nah, namanya store, dan di sini kita terima request dari HTTP request ini ya. Jadi kita terima request karena kita akan ambil data dari form nanti ya. Oke. Dan di sini kita akan DD terlebih dulu untuk mengetahui apakah datanya itu sudah masuk atau belum. Kita gunakan request all untuk mengambil semuanya, kita simpan. Lalu jangan lupa supaya ini bisa digunakan, tentu aja kita harus mendaftarkan di dalam route ya. Karena route itu adalah ya jalur utama aplikasi kita ya. Kita buat di bawah ini route post ya, karena kita akan menyimpan data, kita gunakan post. Dan di sini saya untuk URL-nya atau URI-nya itu kita gunakan tweet seperti ini. Pakai S bisa, pakai nggak pakai S juga bisa, bebas ya untuk route-nya. Nah, untuk di sininya itu kita gunakan controller. Oke, jadi kita gunakan array dulu, tweet controller class. Lalu di sini untuk metodenya kita gunakan store. Oke, lalu di sini kita beri nama. Kegunaan nama apa nanti kita bahas ya. Tweet store ya. Oke, seperti ini. Untuk middleware-nya kita akan gunakan middleware out ini ya. Bisa kita copy aja. Oke, kita gunakan seperti ini. Misalnya mau dikebawahin gini biar jelas ya, boleh ya. Kita buat seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba untuk implementasikan tentunya di tweet ini ya. Kalau kita tes di sini, nah kita nggak ada ya. The post method is not supported untuk route dashboard. Jadi route dashboard ini nggak ada metode postnya ya. Jadi yang ada metode post yang kita buat tadi ada di /tweets. Oke, kita masuk ke dashboard.bleed.php, kita ubah actionnya ke tweet seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita balik, kita refresh dan kita isi, kita lihat page expired. Nah, apa sih maksud dari page expired ini? Saya udah nulis ya di bacaan.dev ini. Silakan cari di sini ada menangani error 419 page expired di Laravel. Jadi di sini juga dibahas ya kenapa ada error tersebut dan lain-lain. Intinya kalau yang kita buat ini sih sebenarnya errornya ada di sini ya. Di dalam form ini kita harus generate token supaya form ini tidak bisa di submit dari aplikasi pihak ketiga. Jadi dia bikin sebuah token yang dicocokkan nanti ketika kita submit. Jadi itu adalah salah satu security atau keamanan yang ada di framework Laravel ini. Kita coba. Kita tweet, oke, target class tweet controller does not exist. Ternyata nggak ada nih. Jadi kita masuk ke web ini, errornya kalau does not exist itu biasanya ini, gara-gara use ini ya. Jadi tweet controller ini belum di use. Jadi kita bisa buat dengan control spasi, kalau udah pakai PHP IntelliFans ya. Nah, maka di sini akan use app HTTP controllers, tweet controller ya. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke sini lagi, kita back, kita refresh, kita tes lagi. Oke, dan di sini kita sudah lihat datanya masuk ya. Jadi di sini kita punya konten ya. Konten itu kita dapetin dari sini nih. Dari dashboard. Nah, name-nya ini ya, dari text area-nya kita kasih name konten, maka di sini munculnya konten ini ya. Oke, kalau token ini sebenarnya ya di-generate dari script ini, dia bikin sebuah inputan yang di hidden atau disembunyikan dan disubmit juga ketika kita mengirim sebuah form. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa mengambil data ini ya, untuk kontennya ini, atau kita sudah bisa harusnya melakukan operasi penyimpanan data ini. Oke, untuk menyimpan data, kita balik ke tweet controller. Untuk di Laravel, cara paling mudah
untuk berinteraksi dengan database itu adalah dengan sebuah model ya. PHP Artisan make model. Kita akan membuat sebuah model untuk tweet table-nya atau tweets atau tabel tweets. Nah, konvensinya di Laravel itu kalau di sini pada database-nya itu ada s tweet seperti ini, maka nama modelnya itu tweet tanpa s ya. Jadi kalau model itu harus singular, tapi kalau di sini untuk tabelnya di MySQL-nya itu harus plural ya atau bentuk jamaknya. Oke, jadi konvensinya seperti itu ya. Jadi modelnya saya beri nama tweet. Jadi langsung otomatis biar nggak perlu konfigurasi lagi. Nah, kita sudah punya model tweet, berarti di sini kita bisa gunakan seperti ini ya. Tweet. Nah, create. Nah, di sini kita isi user ID. Nah, user ID-nya kita isi dengan out. Nah, out ini adalah user yang sedang login gitu ya. Karena tadi ya, tentu aja yang buat itu ya, yang submit orang yang login gitu ya. Terus konten. Untuk konten ini kita dapetin dari request konten ya. Terus ini kita tutup titik koma ya. Seperti ini. Oke. Kita coba balik dan refresh dashboard ini. Tes, kita tweet, dan di sini ada add user ID to available property. Nah, di Laravel kalau pakai create itu harus mendefinisikan di sini ya, jadi available. Oke, jadi kalau kita lihat di model user itu ada available ini. Ini kolom-kolom yang bisa diisi dengan metode create. Jadi ya cukup meribetkan, cuman ini demi keamanan biasanya ya. Jadi harap dimaklumi dan kita tambahkan di sini. Available di sini ada user ID. Lalu ada konten ya. Ini kita ganti dengan konten seperti ini. Oke, lalu kita coba back dan kita refresh tes, kita tweet. Nah, di sini sudah putih, kita lihat di database apakah sudah masuk, kita refresh dan ternyata sudah masuk. Cuman kok aneh gitu ya. Kita sudah berhasil tapi kok tampilannya putih gitu. Kita back aja dulu. Dan di sini pada tweet controller kita tambahkan return to route. Nah, ini route-nya kita balikin ke slash dashboard. Oke, kita refresh testing. Oke. Route dashboard. Oke, ini route dashboard nggak bisa karena kita nggak punya route dengan nama dashboard. Yang ada itu bukan slash dashboard ya, tapi ada tweets. Root-nya itu namanya dashboard, bukan slash dashboard. Jadi ini sesuai namanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, name ini adalah nama dari root. Itu salah satu kegunaan untuk nama dari routingnya. Kita bisa panggil tuh route dashboard seperti ini. Nanti kalau di sini misalnya untuk URL-nya ini berubah jadi tweet atau jadi apapun, itu akan otomatis ngikutin nih. Yang di sini dia pokoknya akan pindah ke slash apapun selama namanya itu sama-sama tetap dashboard ini. Oke, jadi kita coba untuk lihat lagi. Kita back, kita refresh tes 2. Tweet, nah sekarang kita baliknya langsung ke dashboard ini. Terus saya mau bahas tentang route tadi atau penamaan route. Itu di sini ya, ada store ini, tweet store. Nah, misalnya di sini saya ubah jadi tweet, nggak pakai S. Tadi di dashboard ini kan masuknya slash tweet seperti ini ya. Maka di sini akan terjadi error ya. Kita coba tes. Nah, di sini not found karena ya kita mengarahnya ke tweets. Tapi sekarang di routingnya ini pada web.php ini tweet ini udah saya ganti menjadi tweets, tweet tanpa s gitu ya. Nah, makanya ini juga lebih baik dan keuntungannya pakai route name. Di sini kita panggil seperti ini route. Nah, namanya tweet store ya. Sekarang kita coba refresh tes ya. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu misalnya saya akan balikin ini pakai S lagi nih, tweets. Kita balik ke sini browsernya, tes lagi. Kita tweet dan berhasil ya. Nggak ada error karena otomatis dia mengikuti perubahan URL yang terjadi tadi. Karena yang digunakan di sini atau yang kita panggil adalah namanya. Selama namanya nggak berubah,
ininya berubah gimana pun dia akan tetap mengikuti. Jadi itu keuntungan memakai route name. Dan kita coba lihat data yang sudah masuk ya, ada beberapa karena kita tadi udah coba ngetes beberapa data seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana kita menampilkan listing atau daftar dari tweet yang sudah kita buat ke dalam aplikasi kita ya. Di bawahnya sini kita akan tampilkan listing atau daftar dari tweet-tweet yang sudah terkirim. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.